Halo teman-teman, selamat siang. Kembali lagi di channel kami Bangun Farm Lumajang. Jadi teman-teman, di siang hari ini saya akan membuat video dengan judul Pakan Dasar untuk Domba. Nah teman-teman, jadi sebelum saya membahas pembahasan inti dari video kali ini, saya garis bawahi bahwa ini adalah dasar ya. Jadi untuk peternak-peternak senior yang mungkin mampir di channel kami, ini adalah hal dasar. Kami ingin memberikan informasi saja, terutama untuk peternak-peternak pemula yang seperti saya juga pemula. Dan ini pakan dasar yang saya tunjukkan. Ini adalah hal yang sangat simpel dan gratis dan semua pasti bisa. Nah, jadi teman-teman, saya juga punya pengalaman ketika saya berkeinginan untuk beternak domba, dan saya belum punya pengalaman sama sekali tentang peternakan dan juga tidak ada yang mengajari sama sekali tentang peternakan. Maka saya cari informasi dan dari berbagai informasi yang saya cari, dan saya juga sudah terjun di dunia peternakan meskipun baru pemula juga, tetapi saya ingin membagikan apa yang saya tahu untuk teman-teman juga, agar teman-teman juga tidak bingung. Nah, jadi langsung saja ke pembahasan. Jadi adalah pakan dasar untuk ternak domba. Nah, teman-teman, jadi kalau kita pikirkan ya, jadi domba itu adalah hewan herbivora ya. Kalau kita sudah belajar ada hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, hewan domba ini adalah herbivora, artinya pemakan tumbuhan. Jadi ketika dia dikembalikan ke alam liar, ya maka yang dia cari adalah tumbuhan, entah itu rumput, entah itu daun-daun atas atau rambanan, dan hijauan lainnya. Nah, jadi dari hal tersebut saja kita sudah bisa mengetahui bahwa pakan dasar ternak domba itu adalah yang pertama, yaitu rumput ya. Jadi rumput itu banyak sekali, banyak macamnya rumput. Nah, seperti yang saya tanam di kebun saya, ini adalah rumput odot, salah satu jenis rumput yang punya produktivitas daun yang tinggi, kuantitasnya banyak juga, dan baik juga untuk domba. Nah, terus ada juga yang masih ngarit ya, ngarit rumput-rumput liar. Nah, itu juga pakan dasar domba ya, rumput liar. Jadi rumput apapun, rumput sansiban, rumput odot, rumput gajah, rumput liar, rumput sawah, ya rumput ya, rumput-rumputan, semua rumput bisa, karena pada dasarnya hewan domba itu adalah herbivora. Nah, yang kedua adalah rambanan. Rambanan itu adalah daun-daun atas. Nah, misalnya daun pisang, terus ada daun rambutan, terus ada daun singkong, terus daun kelor, daun sengon, dan berbagai macam rambanan lainnya. Nah, itu adalah pakan selain rumput ya, pakan rambanan untuk domba. Nah, dan yang ketiga itu adalah pakan tambahan yang berupa konsentrat dan pakan kering lainnya. Konsentrat dan pakan kering lainnya. Jadi pakan kering lainnya itu teman-teman bisa pekatul, bisa jagung yang sudah digiling, bisa kulit kopi yang sudah digiling halus, terus kopra, dan juga lain sebagainya ya. Nah, itu adalah pakan tambahan. Nah, jadi teman-teman, waktu saya awal mula mencari informasi tentang hal ini, saya itu bingung teman-teman, karena banyak sekali informasi yang masuk ya, yang saya dapatkan, yang saya lihat, saya tonton di YouTube. Terkadang kita itu tidak memikirkan hal dasar ya, hal dasar bahwa hakikatnya domba itu makannya itu rumput ya. Jadi zaman dulu kalau memang kita hewan domba itu dilepas secara liar,
pasti yang makan rumput dan akan bisa tetap hidup teman-teman ya, akan bisa tetap hidup. Nah ini digarisbawahi. Nah jadi tetapi waktu saya ingin beternak domba, saya malah memikirkan hal-hal yang bukan dasar dari beternak domba. Misalnya harus diberi pakan kering campuran apa misalnya, terus konsentratnya bagaimana supaya dombanya bisa sehat. Nah sebetulnya itu hal tambahan teman-teman. Nah ya, hal tambahan, saya garis bawahi adalah hal tambahan ya. Jadi kalau kita ingin beternak secara hal dasarnya gitu ya, ya pakannya ya rumput, ya rambanan, hijauan yang lainnya gitu. Nah tetapi untuk pakan kering itu adalah tambahan. Nah teman-teman, jadi teman-teman tidak perlu pusing, tidak perlu bingung ini nanti diberi pakan bekatul terus campurannya apa. Nah sehingga yang pertama itu memberatkan kita menjadi bingung. Yang kedua, kalau kita pemula dan kita langsung beri pakan seperti itu, nah kan kita tahu ya, kalau bekatul terus ya pakan kering lainnya deh pokoknya ya, terus itu dan sebagainya itu adalah pakan beli. Nah sedangkan kita itu pemula. Nah pemula yang ingin belajar beternak dengan populasi yang kecil tapi ingin bertumbuh setiap bulannya, setiap tahunnya. Nah tetapi di awal kita sudah membeli pakan yang kita nggak tahu nanti kosnya itu keluar berapa, dan ketika dijual nanti selisih harga beli dan jualnya berapa sehingga ketemu untung atau tidak. Nah jadi itu yang akan membuat kita sebagai peternak dalam tanda kutip trauma gitu ya. Nanti misalkan sudah beli pakan, ya betul ya teman-teman, pertumbuhannya bagus, pertumbuhan dombanya, tetapi ketika dijual ternyata dihitung-hitung tidak untung ya. Nah itu karena kita masih dalam proses belajar, tetapi kita sudah pakannya beli. Nah hitung-hitungannya kita belum berpengalaman gitu ya. Nah jadi menurut saya jika kita sebagai seorang pemula dan ingin beternak domba, ya kasih pakan dasarnya dulu ya. Kasih pakan dasar yaitu apa? Ya sudah, rumput-rumputan dan juga ramban-rambanan. Nah seperti itu teman-teman. Jadi nggak perlu pusing pakan tambahan konsentrat atau ampas tahu atau yang lainnya. Nah nggak usah seperti itu dulu teman-teman. Nah tetapi memang ada kekurangannya ya. Tadi saya jelaskan ya, saya beritahukan bahwa ketika domba ini diliarkan, dilepas secara liar, maka akan bisa tetap hidup karena memakan tumbuh-tumbuhan, tetapi tidak akan bisa segemuk domba-domba yang dipelihara dengan pemberian pakan tambahan. Nah itu kekurangannya. Jadi ketika kita fattening ini tidak cocok ya. Fattening itu artinya kita membeli bibit domba yang mungkin kurus atau yang masih kecil gitu ya, terus kita pelihara dengan harapan penambahan jumlah berat badan. Terus ketika kita jual, maka kita mendapatkan untung dari selisih berat badan domba tersebut. Nah kalau kita fattening, tentu itu menjadi hal yang sangat sulit, karena pakan yang kita berikan hanyalah pakan dasarnya saja, yaitu rumput-rumputan, ramban-rambanan, dan hijauan lainnya. Nah, jadi saya sarankan, tapi ini pilihan teman-teman, saya cuma memberikan masukan. Kalau memang teman-teman baru mulai seperti saya, maka pilihannya adalah breeding dulu atau pengembang biakan. Jadi teman-teman tidak perlu mengejar berat badan domba, tetapi teman-teman fokus untuk pengembang biakan saja, karena kalau dengan sistem seperti itu lebih sederhana dan juga pakannya itu kita tidak perlu beli, jadi gratis ya, simpel teman-teman. Tetapi memang membutuhkan tenaga, kita harus ngarit, kita harus menyediakan hijauan kepada domba kita. Nah seperti itu.
Nah itu teman-teman, jadi ini adalah video dasar ya. Jadi untuk teman-teman yang bingung nanti dikasih pakan apa, nggak usah bingung, karena kalau pemula cukup berikan hijauan saja teman-teman. Nanti kalau sudah teman-teman ingin berkembang, nah baru memikirkan hal-hal yang sifatnya tambahan seperti itu, yang untuk supaya dombanya punya kualitas yang lebih baik lagi. Nah itu teman-teman, itu adalah opini saya dan pendapat saya. Jadi teman-teman yang punya pendapat mungkin berbeda dengan saya bisa ditambahkan di kolom komentar. Jadi supaya kita bisa saling belajar dan teman-teman yang lain yang menyaksikan juga saling belajar dari channel kami Bangun Farm Lumajang. Oke teman-teman, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan perihal pakan dasar untuk domba, dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.